Nah, Jadi, dia lagi kan. Ini bukan Ustadz Abdul Somad nih, Ustadz Abdul Sarap. Nah, silakan. Silakan. aku gini deh, aku setuju kata Anda, kita itu jangan polemik, harus pakai akal ilmiah. Anda pernah berkata terjemahan tuh kalau salah tuh hal yang biasa, betul nggak? Betul. Ya. Aku menanya sama Anda, katanya Anda pemberita Injil. Kalau misalnya ada terjemahan di kitab ada yang salah, gimana Anda solusinya? Sementara Ya Anda harus tidak bisa diluruskan. asli. Kalau ada terjemahan-terjemahan yang salah, itu harus diluruskan pengertiannya. Begitu. Cara Anda Karena gimana? Anda teh asli, Anda teh asli paham nggak? kan ada Nah bahasa ini aslinya. Anda paham? Ya kita lihat saja penjelasan definisi bahasa aslinya. Coba ambil satu Anda contoh yang paham? kamu anggap sebagai kesalahan terjemahan. Coba. Apa? Enggak, aku bukan Ambil begitu. satu isu di mana terjemahannya itu salah. Coba. Bukan. Bukan. Anda berkata kalau terjemahan itu salah itu hal yang biasa kata Anda. Aku mau bertanya, misal terjemahannya salah, Anda rujuknya gimana? Sementara Anda Ke asli, bahasa Bible sendiri Anda nggak asli. tahu. Ya, Anda paham bahasa asli? Kan sudah dirinci di situ. Ada nih, ada satu aplikasi, ada satu web namanya itu Bible Hub. Bible Hub itu merinci semua setiap kata di dalam menu, kata per kata itu diartikan makna sebenarnya Itu begini ya begini begini siap. begini. Ada. Tinggal Oke. kita rujuk saja ke bahasa aslinya. Apa Iya. susahnya? Iya, itu berarti masih terjemahan. Karena Bisa kita dirujuk. bukan orang Yunani, karena kita bukan orang Ibrani, pastilah kita cari terjemahan yang paling tepat. Sama seperti kamu orang Indonesia juga, ketika membaca Al-Quran, ketika ada terjemahan yang tidak tepat, harus dilihat terjemahan-terjemahan yang lain. Atau kita lihat penjelasan definisi kata-kata tersebut. Kan gitu, gampang kan? Iya, oke. Jadi terjemahan yang tepat itu tidak salah. 100% tidak salah. Gimana? Anda mengambil, oke lah kita cari terjemahan yang tepat, Anda bilang. Itu 100% tidak salah terjemahannya, betul gitu 100%. Namanya terjemahan itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Contoh, kalau kamu tanya saya, terjemahan apa yang paling enak? Yang paling pas, tidak neko-neko terjemahannya apa adanya. Contoh, misalnya terjemahan Al-Quran, terjemahan yang paling pas itu dibaca itu terjemahan sebelum 2004. Soalnya yang terjemahan-terjemahan ke sini itu Iya. dipelintir. Contoh misalnya surat An-Naba ayat 33. Di dalam terjemahan yang lama sebelum 2004 itu terjemahannya bukan seperti sekarang. Sekarang bunyinya dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Tapi di dalam terjemahan yang lama dan gadis-gadis montok yang sebaya. Oke, siap. Aku narasi. Makanya kalau kami dalam Islam, penyiar agama atau ulama atau ustaz itu dia paham teks asli. Jadi kalau terjemahannya ada keliru, dia kembali ke Justru asli. kalau dibaca Anda paham bahasa asli? aslinya kalian malah nggak tahu artinya. Contoh. Oke, coba kamu bacakan kepada saya surat Al-Fatihah. Coba. Kamu banggakan dengan bahasa aslinya, coba. Saya aja yang baca nih, saya aja yang baca. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba apa arti? Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa artinya? Yaitu jalan-jalan orang yang telah kau beri nikmat. Dan bukan jalan orang yang sesat selanjutnya. Gari makdubi lain mulat dolin. Amin. Oke, walad dolin. Apa arti walad dolin? Walad dolin yaitu bukan jalan-jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Baik. Kalau kamu mengatakan demikian, seharusnya tenang. Kalau kamu mengatakan demikian, bahwasanya dolin itu sesat, harusnya kamu tahu bahasa aslinya ya. Oke, kamu setuju nggak bahwa Muhammad dikatakan dia seorang yang dolan? Oke.
Anda dari tema. Oh, Masuk katanya akal. bahasa asli gimana Anda ini? lari dari tema. Anda lari dari tema. Waladolin dan jalan orang-orang yang sesat. Dolin Aku itu bertanya. artinya sesat, setuju? Aduh. Takut aku ngomong, Mbak. Takut aku Nah, ngomong. Takut. Ya kan aku ngomong. apa bedanya dolan dengan dolin? Takut. Apa bedanya dolan Takut. dengan dolin? Iya. Takut aku ngomong, takut. Nggak takut kok. Apa bedanya Ya. dolan sama dolin? Buktikan kalau nggak takut. Biar kau ngomong, buktikan. Buktikan. Laki-laki buktikan, bukan bercerita. Ditanya Buktikan dolan takut. sama dolin tidak tahu. Coba ini terakhir nih. Apa bedanya dolan sama dolin? Takut. Oke, gini deh saya. Tadi pertama aku naik apa yang mau disampaikan. Aku sampaikan. Anda tidak paham teks asli. Sementara Anda mengakui Oke lah, kamu paham bahasa aslinya. Kalau begitu apa arti dolan dengan dolin? Bedanya apa? Aku nggak ada bilang paham teks asli. Ya, tidur Anda kau kan sana. minta Injil. Tidur, kau bilang kau nggak ada paham bahasa aslinya. Tidur kau sana. Kamu bilang paham bahasa aslinya. Kami ini baca bahasa aslinya. Ya udah. Apa bedanya dolan dengan dolin? Ditanya bedanya dolan dengan dolin, langsung mencret. Gimana?